kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, Islam mengajarkan manusia untuk saling memaafkan. Lalu bagaimana jika ada orang tua yang melakukan kesalahan, sementara anaknya tidak bisa memaafkannya? Apakah itu pantas dilakukan seorang anak terhadap ibunya? Ya, maaf, Pak. Masih mau cerita? Coba tenangin dulu aja. Tenangin dulu. Sampai saya akhirnya hamil dan saya menikah dengan pria itu, Pak Ustadz. Siapa sih? Ih, ada apa ini? Mana Susi? Kenapa dengan anak saya? Dia sudah bawa kabur uang saya. Nggak mungkin anak saya kayak begitu. Kamu jangan pura-pura kaget ya. Susi mana? Pasti ada di sini kan? Saya nggak percaya ya, Hah? Dia sudah menipu saya. Kamu harus ganti rugi. Kalau tidak, saya akan penjarakan anak kamu. Tahu dulu, Mas. Tolong, Mas. Jangan penjarakan anak saya, Mas. Jangan penjarakan anak saya, Mas. Kalau gitu kamu harus ganti rugi. Saya nggak punya duit, Mas, buat gantiinnya. Saya gini aja, saya akan melakukan apapun yang Mas mau, asalkan anak saya nggak dipenjara, Mas. Apapun ya. Kalau gitu, kamu puaskan saya malam ini. Maksudnya apa ini? Saya mau tidur sama kamu. Kalau tidak, saya penjarakan anak kamu. Mau kamu? Enggak, Mas. Ayo. Enggak, Mas. Mas. Ayo masuk. Bejat kamu. Jono, Susi. Mama, berani-beraninya ya kamu sama Mama aku. Pergi kamu. Susi, Mama habis ngapain sama Mas Jono? Mama tengah banget sih sama aku. Mama nggak tahu. Mama tuh ngapain sayang? Kamu harus percaya. Sita, kenapa Mama selingkuh dari Mama? Mama tega. Mama jangan Mama dari Mama. Susi, Mama tega. Susi, Mama bisa ngejelasin semuanya sayang. Apa Mama kurang puas? Dulu sama Papa Sita, sekarang mau ngerebut pacar aku juga. Enggak, Susi, kamu harus ngerti Mama sayang, kamu harus. Maksud Mama apa? Kalau pengen kayak gini? Enggak, ya Allah, ini nggak seperti yang kamu pikirin. Kita pergi terus, saya pengen ngomong dia lagi. Sita! Status pernikahannya dengan suami yang kedua gimana? Sudah bercerai. Sudah bercerai? Iya, demi untuk menutupi kesalahan anak saya yang pertama. Jadi saya ulangi, ibu menikah kemudian meninggalkan suami kedua dan anak ibu. Tanggapan mereka apa? Marah sekali, Pak Farid, Pak Ustadz. Marah sekali dan benci. Karena saya meninggalkan suami dan anak-anak demi untuk laki-laki lain. Bu Titin udah pernah cerita sejujurnya kenapa bisa itu terjadi, udah pernah cerita sama suami kedua, sama anak-anaknya? Nggak bisa, Pak Farid, karena suami saya yang kedua tidak suka sama perilaku anak saya yang pertama. Karena dia sering seenaknya dan semena-mena. Dari dulu suami saya yang kedua tidak suka. Tapi saya sebagai ibunya demi menyelamatin anak saya sempat bicara pun dia akan tidak peduli apapun yang saya lakuin. Yang ingin saya tanyakan adalah berlangsung berapa lama itu pernikahan dengan pacar anak ini? pacar anak? 6 tahun. 6 tahun. Iya, demi nutupin anak saya daripada dia masuk penjara, Ustadz. Karena ibu menikah dalam di bawah ancaman. Iya. Dan ibu menerima perilaku dari mantan
berlaku dari pacar anak ibu ini karena memang di bawah tekanan juga. Ya, karena saya demi menyelamatin anak saya yang pertama, Pak. Karena dia udah ngancam saya kalau enggak dia mau masukin ke penjara anak saya. Saya sebagai ibu, dan kalau bukan saya yang nyelamatin siapa lagi gitu, Pak. Anak ibu tahu ibu menyelamatkan anak. Udah dijelaskan tapi mereka marah besar karena saya lebih membela laki-laki lain daripada anak dan Enggak. bapaknya. Maksudnya Pak Ustadz, anak ibu ini yang namanya ini tahu ibu nikahin pacarnya. Iya, dia marah besar bahkan membenci saya sampai sekarang. Sekalipun saya jelasin dia tidak mau mengerti, malah dia pergi. Penjelasan saya sampai sekarang dia nggak mau tahu apapun, Pak Ustadz. Bahkan saya sudah nggak mau tahu lagi tentang saya. Gini Bu, saya mau tahu juga bagaimana kehidupan rumah tangga ibu nih dengan suami yang ketiga. Saya sering disakitin, Pak Farid, Pak Ustadz. Saya sering disakitin. Mungkin dia kecewa dengan anak saya. Dia membalas ke saya. Saya belum pernah bahagia. Maka akhirnya dia selingkuh dari saya. Kapan? Katanya mau beliin cincin. Iya, sabar ya nanti. Aku mobil loh dengan Iya. jangan lupa Nanti ya. Mas beliin ya, oke? Sabar ya. Astagfirullahaladzim, Mas. Ngapain kamu sama perempuan-perempuan ini? Hah? Ngapain? Kenapa kamu? Suka-suka saya sama wanita lain. Suka-suka kamu. Aku ini istri kamu. Kalau kamu nggak suka, kamu keluar dari rumah ini. Dasar nggak tahu diri ya kamu. Aku udah rela ninggalin semuanya demi kamu. Hah? Kamu keluar dari sini. Hah? Cepat keluar. Jangan kamu ya. Pak Ustadz, ini boleh dibilang mungkin teguran buat mohon maaf Ibu Titin atas apa yang ia lakukan nggak Pak Ustadz? Dengan suaminya melakukan itu. Iya. Jadi begini, dalam Islam itu kan pernikahan itu dibangun di atas setidaknya 4 fondasi. Ya. Sakinah, mawaddah, rahmah, dan amanah. Sakinah itu artinya kedamaian, ketenangan, keteduhan yang dinamis. Karena untuk mendapatkan sakinah dia pasti ada dinamisnya di situ. Orang dalam bahasa Arab kita menyebut tempat tinggal itu sakan. Selingkuh. Ya. Saya terpaksa mengambil keputusan saya meninggalkan dia dan saya meninggalkan dari rumah saya. Saya minta cerai sama dia gitu loh, Pak. Saya udah nggak mau lagi sama dia. Saya pergi sama bawa anak saya yang paling bungsu Itu anak dari dari suami pertama, suami ketiga. suami ketiga. Iya, Jadi udah sempat masih punya. kecil. Iya. Terus ibu kemana? Pergi kemana? Saya coba memberanikan diri saya nemuin anak-anak saya yang dari suami kedua. Tapi Setelah itu? dengan saya sampai sana, mungkin anak-anak saya sudah terlanjur benci terhadap saya. Saya tidak diterimanya, bahkan diusir sambil didorong. Sudah terlanjur benci terhadap saya. Saya tidak diterimanya, bahkan diusir sambil didorong. Semoga Sita mau maafin saya dan mau mengerti. Sita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sita, Ibu. Dedi, Iya, Bu. istri kamu ada? Ada Ibu. Ibu, silakan duduk dulu, Bu. Sita. 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 Sita, Ada Ibu, Sita. Kenapa ini Mas ada di sini? Sita, kamu nggak boleh begitu. kamu sayang. Saya nggak punya mama. Sita, maafin Mama, nah. Mama tahu Mama salah. Mama ngelakuin ini karena suatu hal, sayang. Anda sudah ninggalin saya demi pria lain. Sita, kamu nggak boleh begitu. Itu ibu kamu, Sita. Diam, Mas. Aku pengen Anda keluar. Sita dengerin Mama dulu, sayang. Saya nggak punya mama. Sita, Mama memang salah. Saya sudah meninggal. Sita, Mama ngelakuin ini demi kakak kamu. Keluar, saya nggak mau ada di sini. Mama mau ngejelasin sama kamu, Sita. Lazim, Sita, kamu tega banget sih.
itu Ibu pernah coba bilang apa yang sebenarnya terjadi sama keluarga dari suami kedua dari anak-anaknya? Saya udah jelasin, Pak Mas Farid, tapi percuma mereka nggak mau mendengar penjelasannya saya. Karena mereka masih marah, Ibu Ya, memutuskan untuk meninggalkan Di mereka. rumah, ya, karena mereka masih kecil pada waktu itu. Udah menganggap saya ibunya jahat. Gini Bu Titin, tadi di awal sebelum kita mulai syuting, kita sempat nanya Ibu Titin ada nggak nomor telepon yang insya Allah kita coba telepon anaknya Ibu Titin. Mumpung di sini ada Pak Ustadz, ada kita juga, kita coba temenin, mana tahu terketuk hatinya Pak Ustadz. Ibunya udah berkali-kali mau minta maaf sama anaknya. Sejauh ini nomor yang punya adalah cuma nomor ya. Iya, Nah, cuma anak pertama anak dari suami. Iya, cuma itu aja Pak Mas Kita Farid. coba dulu telepon ya. Iya, Mas Farid. Gimana? Udah nyambung? Halo. Udah, bismillah ya. Iya, Mas. Coba. Udah. Halo. Ini. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan Mbak. Iya, benar saya. Mbak, saya Farid Hasan dari Antv. Iya. Ada perlu apa ya? Mbak, mohon maaf, betul anaknya Ibu Titin? Iya. Iya, sebentar Mbak, ada yang mau ngomong sebentar. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Ini Mama. Mama mau bicara, Nak. Mama mau Mama. bicara, kangen. Mama mau menjelasin semuanya, Nak. Tolong, Nak, dengarkan, Nak. Mama. Mama saya udah nggak ada. Astagfirullahaladzim. Mbak, ini kita dapat nomor Mbak dari Ibu Titin. Mbak ini anak pertama dari suami pertamanya Ibu Titin kan? Iya. Mbak ini tolong Ibu Mbak datang ke Antv untuk minta tolong untuk bisa bersilaturahmi kembali dengan anaknya. Dia kesini mohon untuk meminta maaf sama Mbak. Kenapa kok bisa Mbak ngomong kalau ibunya Mbak sudah meninggal? Mama saya tuh udah meninggal, Mas. Loh, Dia udah ninggalin saya dari saya masih kecil. Saya udah nggak tahu. Pokoknya mama saya taunya udah meninggal. Maafin saya, Nak. Maafin saya. Ibu Mama nggak cukup nyakitin saya. Udah deh, nggak usah telepon saya lagi. Pokoknya saya tahu mama itu udah meninggal. Tuh kan Mas Farid. Mereka sudah nggak benci saya. Pak Ustadz, saya sakit Pak Ustadz. gimana nih Pak Ustadz? Kita udah coba hubungi anaknya. Anaknya lagi-lagi tetap nggak mau terima ibunya. Bahkan sudah menganggap kalau ibunya ini sudah meninggal. Dalam Islam tidak ada bekas ibu, tidak ada bekas ayah. Halo. Halo. Iya Nak. Ini Mama Nak. Iya Nak. Mama maksudnya apa? Telepon pakai dari Antv segala. Iya Mama nggak puas. Udah nyakitin saya, udah ninggalin saya dari saya masih kecil. Sekarang Mama telepon dari Antv. Mama mau mempermalukan saya. Tidak Nak. Mama cuma minta bantuan ANTP. Mama cuma mau minta maaf sama kalian semua. Saya itu udah sakit hati, Mak. Mama itu ninggalin saya dari saya masih kecil. Bagi saya Mama itu udah nggak ada. Udah jangan permalukan saya dengan telepon pakai nama Antv lagi. Mohon maaf nih, saya Farid pegang handphonenya ibunya Mbak. Tolong ini ibunya udah mau minta maaf. Kenapa enggak buka hati? Maafkan ibu. Ibu, kalau dia udah bingung mau kemana lagi minta tolong. Satu-satunya cara dia coba ke Antv. Dia minta tolong. Tolong deh Mas, Mas itu nggak tahu urusan keluarga saya. Mama saya itu wanita yang jahat Mas, yang ninggalin anaknya dari masih kecil. Nikah, dia pergi sama laki-laki lain, laki-laki yang muda Mas.
Dengerin dulu, mohon maaf saya potong. Ini saya di sini sama Pak Ustadz mencoba mendengarkan ceritanya ibunya Mbak. Dia sudah mengakui semua kesalahannya. Dia sudah mengakui semua kesalahannya. Kenapa tidak? Saya sih mohon Mbak maafkan ibunya Mbak. Mohon maaf kalau dari pandangan kita, kalau menurut kita, oke, ibu Mbak melakukan kesalahan, tapi Mbak gak sebaiknya memperlakukan orang tua seperti itu. Kalau menurut Saya kita, belum bisa, Mas. Saya minta maaf ya, Mas. Saya belum bisa maafin ibu saya. Mbak, Itu kan Mas Farid. Anak saya tidak akan mau menerima saya lagi. Ibu tidak boleh berkata tidak akan mau. Semua kemungkinan tetap ada. Harapan yang kita berharap daripada manusia, jangan pernah kita hanya bergantung sama manusia, tapi setiap kali kita berharap pemaafan dari manusia, kita juga bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, bagaimana apabila ada dosa kita berkaitan dengan hak orang, kemudian kita datang kepadanya berkali-kali minta maaf kepadanya, tapi orang tersebut tidak mau memaafkan. Lalu kata Nabi, ketika engkau sudah berusaha berkali-kali minta maaf, minta ridho darinya, dan dia tidak meridhoinya, tidak mau memaafkan, maka engkau datang lagi kepada Allah. Engkau adukan kepada Allah, karena Allah sebagai al-wali, Allah sebagai pengambil alih urusan hamba-hamba. Bilang sama Allah, ya Allah, saya punya masalah dengan si fulan disebutkan nama-namanya. Saya sudah datang kepadanya, ya Allah, meminta ridho padanya, meminta maaf padanya, tapi dia tidak memaafkan saya. Aku kembali datang kepada engkau, ya Allah, karena engkau sebagai al-wali, sang pengambil alih urusan. Aku serahkan urusan aku dengan hambamu itu kepada engkau. Maka selesailah sudah urusan kita. Ustaz, saya mohon bantuan Pak Ustaz, coba ke kamera. Siapa tahu Mbak ini bisa nonton. Tolong dinasihatkan Mbak. Ibu sudah mengakui kesalahannya. Silakan Pak Ustaz. Ya, kepada Mbak, saya berharap dengan tulus atas nama ibundanya Mbak, setidaknya wanita yang pernah melahirkan Anda, wanita yang pernah menyusui Anda. Saya yang kecil, tapi belum lama anak saya kecil yang harapan saya yang terakhir sudah dibawa lagi kabur sama bapaknya yang kedua. Saya sekarang hidupnya sendiri Pak Ustadz, Mas Farid. Dan saya meminta tolong Pak Ustadz. Saya kadang kala maaf mau nanya boleh Pak Ustadz. Kadang kala saya udah nggak kuat. Gitu kata sih semua ini karena udah puluhan tahun saya pengen meluk anak saya aja nggak bisa. Tapi kan saya kadang-kadang sendiri, kadang-kadang saya suka lupa. Udah nggak benar pikiran saya karena saya hidup sendiri Pak Ustadz. Gimana caranya ngatasin biar saya kuat hadapin semua ini Pak Ustadz? Yang penting ibu sebenarnya jangan pernah merasa sendiri. Karena setiap hamba Allah yang beriman itu dia tidak pernah merasa dia sendiri. Kenapa? Karena ada Allah bersamanya. Ya. Kalau ibu merasa di diri ibu sendiri, nanti syaitan yang datang masuk. Akhirnya syaitan akan memasukkan segala macam bentuk pikiran-pikiran jahat dan tidak baik dalam kepala ibu. Yang paling penting ini, ibu sudah merasa bahwa ibu dulu pernah berbuat salah dan ibu ingin kembali. Maka Allah katakan di Al-Quran, walladzina, dalam surat Al-Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ingat Allah paling penting itu. Ya, kata Allah, orang-orang yang berbuat fahisyah, pernah melakukan perbuatan keji sebelumnya, aw zalamu anfusahum, atau dalam kehidupan mereka pernah melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Kemudian zakarullah, tapi orang itu tiba-tiba dia ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika dia ingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, maka kemudian dia beristighfar terhadap dosa-dosa. Jadi syarat untuk sampai pada tingkatan permohonan